Firman Allah Jalla wa Ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahun nas ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Allah katakan mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut. Ya, mungkin pernah dengar ada, ya, pernah dengar dalam Al-Quran ada Talut, ada Jalut. Nah, itu Nabi Daud mengalahkan yang namanya Jalut. Nabi Daud sebagai panglima, ya, perang yang diperintahkan oleh Talut ketika itu. Nanti kita jelaskan. Ya, ya, mirip-mirip dah. Ya, 11-12. Ya, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah menganugerahi Daud kerajaan dan hikmah, yaitu kenabian, dan juga mengajari sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai terakhir. Nah, jadi bahwasanya dulu ada kerajaan, ada raja di Palestina itu namanya Jalut. Kemudian orang Bani Israel dipimpin sama Talut. Ya, Talut ini ingin melawan Jalut. Nah, ketika itu Nabi Daud belum atau tidak diperbolehkan untuk ikut berperang oleh ayahnya. Ya, bahwasanya Nabi Daud tidak diperbolehkan untuk berperang oleh ayahnya. Akan tetapi ketika itu Nabi Daud, ya, karena semangatnya, ya, beliau ingin memberantas kemungkaran ketika itu, maka beliau ikut perang, kemudian ditunjuk sebagai panglima perang oleh Talut. Ya. Nah, sehingga qadarullah ternyata Nabi Daud ini bisa membunuh yang namanya Jalut. Ya, tadi membunuh yang namanya Jalut. Nah, qadarullah singkat cerita, bagaimana Talut ini bangga dengan Nabi Daud, sehingga Nabi Daud dinikahkan oleh anaknya Talut. Ya, kalau tidak salah namanya Mikial, ya, putri kerajaan anaknya Talut. Nah, ternyata lambat laun, ya, setelah menikah dengan anaknya, ternyata orang-orang Bani Israel ini lebih kagum, lebih menghormati Nabi Daud ketimbang mertuanya. Mertuanya tadi siapa? Talut. Padahal Talut itu rajanya orang Bani Israel. Akan tetapi karena bagaimana kebijaksanaan, kebaikan Nabi Daud, sehingga Nabi Daud itu lebih dihormatin, lebih disegenin, ya, oleh orang-orang Bani Israel. Ya, sehingga, ya, Talut ini lambat laun makin benci, makin kesel sama namanya Nabi Daud, karena dia merasa kehormatannya, ya, berkurang, ya, sudah nggak dihormatin lagi. Yang dihormatin adalah Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ya, padahal bagaimana sikapnya Nabi Daud? Kalau dalam ajaran Islam kita semua, Nabi Daud itu tetap menghormati mertuanya, ya, tetap sopan, tetap santun, ya, tidak malah dia Nabi Daud malah belagu dan sebagainya, enggak. Tapi tetap hormat, tetap santun. Akan tetapi bagaimana yang hasut, yang iri dengki adalah Talut, mertuanya. Sehingga akhir cerita bagaimana Talut ini, ya, berusaha membunuh yang namanya Nabi Daud. Ya. Nah, itu kalau menurut orang Yahudi, bahwasanya yang iri, yang dengki adalah Nabi Daud. Ya, padahal yang iri dengki adalah mertuanya Talut. Nah, ini orang Yahudi ketika mereka,
Ya, mereka mensifati Nabi Daud dengan hasad, dengan iri dengki. Dan bagaimana kesesatan orang-orang Yahudi, mereka juga mengatakan Uzair ibnullah. Wa qala al-yahudu Uzair ibnullah. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatahassala anna an-nasara afratu ay jawazu hatta wasafu Isa alaihissalam bi sifatil uluhiyah. Nah, kalau sekarang orang Nasrani mereka hulu, mereka berlebih-lebihan ketika mensifati Nabi Isa dengan sifat ketuhanan. Yang menempatkan Nabi Isa dengan tempat ketuhanan atau sifat ketuhanan. Ya. Makanya subhanallah, ya, kita tidak pernah menempatkan Nabi Muhammad SAW ya dengan tempat ketuhanan atau mensifati dengan sifat ketuhanan. Tapi kita mengagungkan, memuliakan. Ya. Kita mengagungkan, memuliakan. Ya, kalau orang-orang Wahabi itu kan kita nggak boleh ya lalu mengagungkan, ya, mengkultuskan dan sebagainya. Ya, nggak boleh berdiri ketika qiyam, ya, nggak boleh berlebihan dalam bersolat dan sebagainya. Padahal ya, kita bagaimana membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya, dan dengan bersolawat, ya, walaupun salawatnya bermacam-macam tetapi tidak bertentangan dengan yang namanya syariat. Maknanya ya tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis. Kita tetap menempatkan baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Kalau mereka kan repot sesuatu yang nggak ada di zaman Rasul, maka haram, bid'ah dan sebagainya. Sesuatu yang tidak diajarkan Rasul, ya, maka nggak boleh dikerjain. Ya, padahal yang nggak boleh dikerjain adalah sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya tidak ada dalil, ya, tidak ada nas yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul tidak boleh dikerjakan. Yang nggak boleh dikerjain adalah sesuatu yang diharamkan saja, sesuatu yang sudah jelas pengharamannya. Tapi sesuatu yang belum dikerjakan Rasul belum tentu haram, ya, belum tentu melenceng. Nah, ini orang-orang Nasrani, ya, mereka menempatkan Nabi Isa ya dengan tempat atau sifat ketuhanan. Kemudian wa annal yahuda farratu ay qassaru hatta wasafu rasul bin naqais. Jadi bahwasanya bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini, mereka mensifati Rasul dengan sifat-sifat yang kurang, ya, aib-aib yang berlebih-lebihan. وهذه الأمة لم تفرق ولم تفرق وكان بين ذلك قواما أي اعتدالا. وهذه الأمة, ya, sedangkan umat kita ini, ya, umat baginda Rasulullah SAW, ya, lam tafruq, bahwasanya kita ini enggak gegabah, enggak asal-asalan. Walam tufarrid, dan kita juga enggak sembrono, enggak sembarangan, tidak berlebih-lebihan. Wa kana baina dzalika qawaman aw i'tidalan. Akan tetapi kita semua umat yang wasatah, ya, umat yang benar, ya, umat yang benar, umat yang memang i'tidal, yang lurus-lurus saja, ya, tidak pernah melenceng. Ya, dan kita senantiasa memuliakan, menghormati, mengagungkan para nabi,
Ya, Rasulullah dan juga semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasul. Ya, kemudian summa alam annahu lam yakun nabiyyun minal anbiya unsa wala raqiqan. Ya, kemudian bahwasanya ketahuilah enggak ada yang namanya nabi itu, ya, seorang nabi dari para nabi yang diutus oleh Allah unsa wala raqiqan. Ya, ada yang jenis kelaminnya adalah perempuan, unsa. Kemudian wala raqiqan, dan juga nggak ada yang namanya raqiq. Raqiq itu adalah budak. Nah, budak juga nggak ada. Ya, Rasul, Nabi, seorang budak nggak ada. Ya, akan tetapi bagaimana Allah muliakan para Nabi dan Rasul ini dari suku, dari nasab yang mulia. Wa ammal qawlu bin nubuwati sittati nafarin minal inas. Ya, Syanawi mengatakan bahwasanya ada pendapat yang mengatakan kenabian dari 6 orang perempuan. Fahuwa marjuhun, bahwasanya pendapat tersebut ya tidak benar. Ya, kalah. Marjuh itu kalah. Ya, tidak benar. Watil kasittatu, yang 6 itu yang dianggap sebagai nabi, ia Maryamu, yang pertama Maryam, wa Asiyatu, yang kedua adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Kemudian wa Hawa, yang ketiga adalah Hawa. Yang keempat wa Ummu Musa wasmuha Yuhanid, ibunya Nabi Musa. Ya, ibunya Nabi Musa yang bernama Yuhanid. Ya, bidzal al-mu'jamah. Wa Hajar, yang kelima adalah Hajar, Sayyidah Hajar. Wa Sarah, yang terakhir, yang keenam adalah Sarah. Nah, ini batil semuanya. Ya, tidak ada yang namanya nabi ataupun rasul dari jenis perempuan. Ya. Kemudian wa amma Luqmanu falaysa nabiyyan li'annahu kana 'abdan summa 'utiqa, bal kana tilmidhal anbiya li'annahu warada annahu kana tutalmidhu bi alfin nabiyyin. Ya, kemudian Syanawi menjelaskan bagaimana status yang namanya Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim. Jadi nama aslinya adalah Luqman. Ya, makanya di Al-Quran ada nama surat Luqman. Nah, ini beliau. Ya, Luqman ini. Ya, jadi di antara kemuliaan Luqman adalah namanya tertulis indah di dalam Al-Quran sampai dijadikan menjadi nama surat. Nah, Hakim itu julukan karena beliau orang yang bijak. Ya, orang yang bijak. Ya, bijaksana, orang yang baik. Dan beliau dalam Al-Quran itu banyak wasiat-wasiatnya yang beliau berikan kepada anaknya tercinta. Nah, ini kalau kita mau belajar metode ya bagaimana ngajarin anak, nanti baca kisahnya Luqmanul Hakim. Ya, karena banyak sekali yang diajarkan kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak kita ini menjadi pelajaran apa yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya, kalau kita pernah dengar ya bahwasanya ada yang naik unta keledai itu. Ya, Luqman sama anaknya, ya, 2 orang, ya, bahwasanya ketika nggak ditaikin, ada aja orang yang ngomong, ya, punya kendaraannya bukan ditaikin, ya, dituntun baik, ya, sayang. Ketika ditaikin, ada orang bilang lagi, ya, bahwasanya nggak punya pri kebinatangan namanya.
Nggak punya rasa binatangan ya. Kemudian ayahnya naik, kemudian anaknya nuntun. Ada lagi yang bilang ya bahwasanya anak nggak tahu diri ya, anak nggak tahu diri, ayah nggak tahu diri ya, kesian anaknya. Nah ketika anaknya naik, Luqman yang nuntun, anak tahu diri. Nah begitulah ya. Ya, jadi bagaimana begitulah manusia. Iya, orang tua suruh nuntun anaknya nggak tahu diri. Ataupun misalnya nasihat Luqmanul Hakim, ya ada kalimat-kalimat beliau yang juga disampaikan oleh para ulama kita. Ada dua hal yang harus kita senantiasa ingat, dan dua hal yang harus senantiasa kita lupain. Dua hal yang selalu harus senantiasa kita ingat. Apa aja? Yang pertama adalah kebaikan orang lain kepada kita, kemudian kesalahan kita kepada orang lain. Dua hal yang selalu harus kita ingat. Yang pertama, kebaikan orang lain kepada kita, kemudian kesalahan kita kepada orang lain. Kemudian beliau mengajarkan juga dua hal yang selalu harus kita lupain. Ya, dua hal yang harus selalu kita lupain adalah kebaikan kita kepada orang lain dan juga kesalahan orang lain kepada diri kita. Mudeng orang nih. Dua hal yang harus kudu kita ingat, kebaikan orang lain kepada kita, kemudian kesalahan kita kepada orang lain. Yang dua kudu kita lupain, kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Nah itu Luqmanul Hakim. Dia dalam riwayat dijelaskan, beberapa para ulama sejarah itu mengatakan Luqman ini orang Sudan. Ya, jadi kulitnya hitam. Ya, kulitnya hitam. Di sini katakan bahwasanya abdan, ya seorang budak, summa utiqa, kemudian dimerdekakan. Bahkan tilmidan al-anbiya. Jadi Luqman bukan seorang nabi, tapi Luqman hanya murid para anbiya. Ya, di sini katakan oleh Syanawawi, annahu kana tutalmidu bi alfin nabiyyin, bahwasanya dia ini belajar dengan 1000 nabi. Ya, kama qala Audul Ghamrawi, seperti yang dikatakan oleh Syekh Aud al-Ghamrawi, wa lam yakun fil anbiya unsa wala abdun wa majnunun wa syakhsun khubila. Luqman Zulqarnain kana atqiya wa lam yakuna fil anam anbiya. Bahwasanya Syekh Aud al-Ghamrawi mengatakan enggak ada yang namanya nabi itu perempuan, dan enggak ada yang namanya nabi itu budak. Wa majnun, ya, kemudian nabi yang gila itu enggak ada. Wa syakhsun khubla, ya, syakhsun khubla itu fasada udwuh, artinya cacat, nggak ada yang cacatnya parah, ya, seorang nabi ataupun rasul. Dan Luqman kemudian Zulqarnain karena atqiya, keduanya adalah orang yang bertakwa, bukan seorang nabi, ya, seperti yang disepakati oleh para ulama. Nah ini Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim itu kemarin kalau di Mesir itu kuburnya di samping kuburnya Nabi Daniel. Jadi kuburnya Nabi Daniel
Kemudian di sampingnya ada kuburnya Luqmanul Hakim di daerah Alexandria. Nah, itu Luqmanul Hakim. Jadi banyak hikmah di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan, ceritakan tentang Luqmanul Hakim. Ya, kemudian nanti ada Zulkarnain. Nah, Zulkarnain insyaallah nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Zulkarnain ini adalah orang bertakwa juga, bukan seorang nabi, tapi ada juga yang menganggap Zulkarnain ini adalah seorang nabi. Ya, Zulkarnain itu yang membuat tembok, ya, Ya'juj dan Ma'juj, ya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Insyaallah kita akan jelaskan kisahnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita pelajari yang sedikit ini bisa menambah hazanah ilmuwan kita, bisa bagaimana kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menghormati, memuliakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya para nabi semuanya dijaga oleh Allah, kemudian juga maksum, ya, terbebas, ya, dari yang namanya dosa, ya, kesalahan dan sebagainya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.